Aldi. Mas bro. Aldi. Pesan bisa. Tes. Baik, kita lanjut lagi ke halaman setelahnya. Tes. Ayo baca aja ya, saya baca dulu. Tes. Baik, kita lanjut lagi sekarang ke halaman 194. Halaman 194. Di sini kita sekarang memasuki periode baru. Itu periode terputusnya kekuasaan Khilafah Umayyah. Periode terputusnya kekuasaan Khilafah Umayyah. Karena Khilafah Umayyah yang dikuasai oleh Bani Umayyah ini sempat terputus karena kekuasaannya diambil alih oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Dan penyebabnya adalah karena saat itu distrust kaum muslimin terhadap rezim Yazid sangat besar. Di saat yang sama ada dua tokoh yang lebih layak menjadi khalifah sebenarnya, yaitu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Yang mereka sahabat sekaligus putra sahabat. Sehingga kemudian ketika Al-Husain sudah terbunuh, maka tinggal satu. Langsung yang satunya ini kemudian mengumumkan diri sebagai khalifah dan dibaiat oleh kaum muslimin, kecuali sejumlah kecil dari orang-orang Syam di peta yang barusan saya kirim. Bayangkan, jadi semua kekuasaan Bani Umayyah menjadi miliknya Abdullah bin Zubair, kecuali cuma yang kecil sekali dari Syam. Dan di saat itu di Syam, setelah Muawiyah bin Yazid ini setelah Muawiyah bin Yazid naik tampuk, kemudian hanya beberapa waktu saja langsung meninggal dunia, maka langsung kemudian kekuasaannya berpindah dari keluarganya Abu Sufyan menuju keluarganya Marwan bin Hakam, mantan gubernur Madinah. Ini kemudian menjadi pemimpin Bani Umayyah, tetapi bukan khalifah. Karena semenjak masa Muawiyah bin Yazid, Muawiyah II, ini khalifahnya sudah siapa? Khalifah sudah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tetapi tetap ada denyut nadi Bani Umayyah. Ya. Tapi baik sekali Abdullah bin Zubair, di masa kekuasaannya Bani Umayyah ini tidak kemudian didiskriminasi, kemudian tidak dibunuh, tidak dikejar-kejar, tidak. Berbeda dengan nanti di akhir Bani Umayyah, ketika Bani Umayyah kalah dalam revolusi Abbasiyah, habis tidak ada yang tersisa dari keluarga Bani Umayyah kecuali satu orang saja. Ini mengerikan di akhirnya nanti. Tetapi Abdullah bin Zubair, karena dia sahabat dan dia melakukan ini bukan karena haus kekuasaan, sama sekali bukan. Anda jangan kemudian bersuuzon kepada Abdullah bin Zubair ini ngapain sih? Enggak, dia dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar, melakukan tugasnya sebagai salah satu dari tokoh ulama kaum muslimin, melakukan tindakan di saat negara sedang dalam keadaan darurat. Di antara tindakan ijtihad beliau adalah kemudian menerima baiat orang-orang Hijaz dan langsung meluas pengaruhnya. Abdullah bin Zubair ini di masa beliau relatif tidak ada penambahan wilayah kekuasaan kaum muslimin.
keluar, tetapi beliau hanya sibuk memperbaiki sistem. Karena tentu saja ya, berbeda rezim, berbeda sistem. Nama-nama gubernurnya misalnya, kemudian sejumlah tokoh penting negara, bahkan ada pemberontakan dari Mukhtar Ats-Tsaqafi yang dia sebenarnya tadinya merupakan muridnya Abdullah bin Zubair waktu di Mekah, tetapi malah pindah ke Kufah. Dan di Kufah dia bertemu dengan sekelompok dari kelompok Syin yang menyimpang, dan bahkan dia kemudian didaulat sebagai Al-Mahdi. Jadi Mukhtar Ats-Tsaqafi ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Anehnya Mahdi malah di Kufah, Imam Mahdi mah di Mekah. Awas ya, kalau ada Imam Mahdi bukan di Mekah, nggak usah dipercaya. Karena jelas hadisnya riwayat Abu Dawud, Imam Mahdi di bayatnya di dekat Ka'bah di Mekah. Kalau ada Imam Mahdi bukan di Mekah, nggak usah percaya. Terus juga Imam Mahdi dari keturunan siapa? Keturunan Hasan. Dari keturunan Hasan. Kalau ada Imam Mahdi, ngawal Imam Mahdi bukan keturunan Hasan, bahkan sekalipun keturunan Husain, itu pasti bukan Imam Mahdi. Karena hadisnya jelas riwayat Abu Dawud, Ali bin Abi Thalib ya mengatakan bahwasanya nanti Imam Mahdi, kata Rasul SAW, dari keturunanku, dari Al-Hasan. Dari Al-Hasan. Akhirnya dipadamkan. Walaupun Mukhtar Ats-Tsaqafi ini berhasil menguasai Kufah, bahkan sempat menyerang Mekah, tapi akhirnya gagal. Digagalkan oleh gubernurnya Abdullah bin Zubair yang ada di Irak, yaitu Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair punya saudara Mus'ab. Ini dia ditunjuk sebagai gubernur Irak. Karena Irak memang nih kawasan panas dari dulu sampai sekarang. Untuk memadamkan pemberontakan di sana, Mus'ab berhasil menumpas. Luar biasa. Ada kisah menarik disebutkan oleh para ahli sejarah terkait dengan kisah impian besarnya anak muda, di mana beberapa dekade sebelum peristiwa yang kita ceritakan ini, ada Abdullah bin Zubair muda, Mus'ab bin Zubair muda, Abdullah bin Umar muda, dan Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdullah bin Umar dan Urwah ya. Abdullah bin Umar dan Urwah adalah sebentar. Saya ulangi lagi. Ya, Abdullah bin Umar enggak. Urwah bin Zubair. Urwah betul. Jadi Abdul Malik bin Marwan, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair. Ini kisah tiba-tiba saya ingat saja nih. Teringat tiba-tiba karena menyebut nama Mus'ab, saya selalu ingat cerita ini. Mereka berkumpul di dekat Ka'bah. Kemudian masing-masing menceritakan visinya kalau sudah besar mau jadi apa. Kemudian satu-satu menyebutkan, kata Abdullah bin Zubair, saya ingin menjadi pemimpin kaum muslimin. Itu waktu masih muda, beberapa dekade sebelum ini. Masih mungkin kalau kita dengar dia ngomong gitu, kita nggak percaya. Kamu mimpinya ngayal siang-siang. Kemudian Mus'ab, saya mau jadi penguasa Irak. Kata Mus'ab, saya mau jadi penguasa Irak. Abdul Malik sama cita-citanya mau jadi penguasa kaum muslimin juga. Kemudian Urwah ditanya, kamu mau apa? Ya benar, Abdullah bin Umar ada di situ bang. Ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar, tapi Urwah juga ada. Abdullah bin Umar ada. Urwah mengatakan, saya ingin orang-orang mengambil ilmu dari saya. Saya ingin orang-orang kelak mengambil ilmu dari saya. Abdullah bin Umar ditanya, kau gimana wahai Ibn Umar? Saya mau Allah mengampuni dosa saya. Saya mau Allah mengampuni dosa saya. Jadi semuanya menyebutkan cita-cita besarnya. Abdullah ingin jadi pemimpin kaum muslimin, Abdul Malik juga sama, Mus'ab ingin jadi penguasa Irak. Tahu kenapa Irak doang? Akhirnya Irak doang beneran. Kalau ngomong cita-cita jangan pendek lah. Urwah bin Zubair ingin orang-orang mengambil ilmu dari dia. Abdullah bin Umar ingin apa tadi? Ingin diampuni dosanya. Emang dia yang cukup senior dari 4 anak muda lainnya, sehingga cukup ya lebih futuristik. Ya bener, impian terhebat ini justru ingin diampuni dosanya. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Kemudian terjadi semuanya tanpa terkecuali tercapai apa yang mereka mimpikan. Abdullah bin Zubair beneran jadi khalifah, Abdul Malik jadi khalifah kelak setelah Abdullah bin Zubair.
Walaupun keduanya berduel, ya, tapi akhirnya jadi juga. Mus'ab bin Zubair jadi khalifah, jadi gubernur Irak. Urwah jadi ulama besar, termasuk satu dari fuqaha Sabah Madinah. Urwah bin Zubair, murid kesayangannya Aisyah. Jadi guru dospemnya itu atau PA-nya itu Aisyah. Gitu. Jadi guru-guru sama Aisyah partnerannya. Sehingga ilmunya Aisyah diserap benar-benar dahsyat sama Urwah. Sementara Abdullah bin Umar tidak menjadi ini, tidak menjadi itu. Dia jelas ulama ya. Ulama tetapi cita-citanya diampuni dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi penengah dari pihak-pihak tadi. Selanjutnya kemudian Abdullah bin Zubair tentu saja masih saja kemudian mendapatkan ancaman dari sekelompok Bani Umayyah yang masih tadi saya bilang masih berdenyut nadinya. Marwan bin Hakam ini meluaskan pengaruhnya ke beberapa wilayah, di antaranya adalah Mesir. Di antaranya Mesir. Marwan bin Hakam selain dia menyatukan Syam lagi, bahkan berhasil menguasai Mesir. Kemudian Marwan bin Hakam wafat. Jadi Marwan bin Hakam pemimpin Bani Umayyah, tetapi bukan pemimpin kaum muslimin. Karena dia menjabat dan juga wafat masih di masanya Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan ini kemudian melakukan gerakan lebih masif dari ayahnya, bahkan berhasil menguasai Irak, mengalahkan Mus'ab bin Zubair, yang mengalahkan temannya dulu, Mus'ab bin Zubair. Lagi-lagi semua ini bukan karena haus kekuasaan, tidak, tapi karena maslahat. Jadi Mus'ab dianggap sebagai orang yang merebut kekuasaan ayah atau kekuasaan Bani Umayyah, dianggap pemberontak, dan pemberontak harus dikalahkan. Ini biasa, ya, walaupun nggak bagus ya, tetapi ini ijtihad karena mereka menganggap pihak sana itu sama-sama pemberontak. Yang satu menganggap yang sana pemberontak, yang satu menganggap yang sana pemberontak. Sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi, hal yang tidak kita inginkan. Selesai menguasai Irak, Syam dan Mesir, maka tersisa Hijaz, yang merupakan ibu kotanya siapa? Abdullah bin Zubair. Jadi Mekah pernah jadi ibu kota. Kapan? Di zaman Abdullah bin Zubair, ibu kotanya adalah Mekah. Sesuatu yang belum terjadi dan tidak terjadi lagi sampai sekarang. Mekah jadi ibu kota. Maka Abdul Malik kemudian merangsek mendekati Hijaz dan berhasil menguasai Madinah. Penduduk Madinah kemudian akhirnya tunduk di bawah kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan. Berarti tersisa satu lagi, yaitu siapa? Itu kota yang menjadi pusat. Kota yang menjadi pusatnya kekuasaannya Abdullah bin Zubair. Jadi sudah terpojok Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Terpojok di ibu kotanya sendiri di Mekah. Semuanya sudah dikuasai Abdul Malik, tinggal Mekah. Maka benar-benar itu mereka survive banget di sana, berusaha bertahan, mempertahankan diri, membela, melawan semampunya. Tapi tetap saja pasukannya Abdul Malik bin Marwan lebih dahsyat dan lebih banyak. Lebih parah lagi ditambah kondisinya semakin buruk, di mana sebagian orang Mekah ini mulai akhirnya memilih, ya udahlah kita sama Abdul Malik aja. Abdullah bin Zubair sudah kayak gini kondisinya. Jadi semakin lemah kekuasaan di Mekah. Abdullah bin Zubair sendiri sudah minta izin sama ibundanya Asma. Ini gimana nih saya nih, wahai ibunda? Kita terpojok. Coba dibayangkan momen-momen tersebut ya. Asma bilang, terus berjuang anakku sampai titik darah penghabisan. Karena kamu yang benar. Ya, memang yang benar dalam hal ini adalah Abdullah bin Zubair. Dialah khalifahnya saat itu. Dialah Amirul Mukminin. Bahkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya kemudian Mekah dihujani dengan manjanik. Manjanik adalah senjata semisal meriam atau katapult ya. Kalau meriam kan menembakkan mesiu, kalau ini melemparkan batu atau semisalnya. Batu-batu itu kemudian menghujani Mekah, bahkan menghujani Ka'bah. Hingga Ka'bah kemudian rusak dan sebagian tembok Ka'bah runtuh dan menimpa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Wafatlah Abdullah bin Zubair di dinding Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah meridhai dan merahmati Abdullah bin Zubair, khalifah yang kita cintai. Dan itu terjadi setelah 9 tahun Abdullah bin Zubair kemudian menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Berarti kali ini karena Abdul Malik sudah menang di Mekah. Dan ini sebenarnya hal yang gak baik. Dan ini salah satu titik lemahnya Bani Umayyah, di mana mereka ini tidak pandang kota kalau menyerang.
termasuk Makkah Madinah juga dihajat. Tentu mereka ada istihadnya mungkin ya. Sampai-sampai ada hadis riwayat Bukhari Muslim, panglimanya ini dinasihati sama sebagian sahabat, kamu menyerang ini kota suci. Kemudian dia beralasan enggak, kan ini orang-orang jahat harus segera dihukum. Inna Makkah la tu'idu a'idan. Sungguhnya Mekah ini tidaklah melindungi orang yang jahat. Ya memang demikian dalam fikih. Kalau ada orang jahat di Mekah, ini gimana? Dihukum atau enggak? Dua pendapat kalangan ulama. Ada yang bilang tetap dihukum, ada yang bilang enggak. Dia ini dihukumnya kalau sudah keluar dari Mekah Madinah. Atau malah kata Imam Syafi'i didesak aja supaya keluar, atau diseret supaya keluar, baru dihukumnya di luar. Ini ijtihad di kalangan ulama. Hingga akhirnya kemudian beralih kekuasaannya ke Abdul Malik bin Marwan. Berarti Abdul Malik bin Marwan ini di awal masa kepemimpinannya bukan khalifah Amirul Mukminin kaum muslimin, tetapi di akhirnya dia baru sah menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Dan Abdul Malik di sini statusnya adalah pemberontak. Statusnya pemberontak terhadap Abdullah bin Zubair. Tetapi para ulama di zaman itu kemudian bersepakat ya menganggap Abdul Malik sebagai khalifah kaum muslimin, karena memang dalam pembahasan siasat syariah, orang yang memberontak kalau berhasil menguasai keadaan dan seluruh orang tunduk pada dia, maka kemudian dialah yang jadi khalifah, ya meskipun tentu saja tidak ideal. Abdul Malik ini memang terkenal dia hebat sekali dalam memimpin. Bahkan semenjak usia 16 tahun sudah dipercaya jadi gubernur Madinah. Semenjak usia 16 tahun sudah jadi gubernur Madinah. Kemudian jadi gubernur Irak. Kemudian menjadi pemimpin Bani Umayyah, kemudian menjadi khalifah seperti yang dia cita-citakan dahulu. Dan dia dianggap sebagai pendiri kedua Bani Umayyah, pendiri kedua Khilafah Umayyah, karena sempat terputus di zamannya Abdullah bin Zubair. Di zamannya ini tidak banyak terjadi perluasan wilayah, karena lagi-lagi biasa kalau peralihan rezim itu sibuk dalam urusan intern seperti itu. Bahkan muncul lagi aksi-aksi kalangan Kho, memang selalu membuat onar kalangan Kho sampai hari kiamat. Ya, kalangan Kho ini selalu membuat onar. Di antaranya adalah pemberontakan yang dilakukan di Irak, ya, yang berhasil dipadamkan tentunya. Kemudian berhasil menaklukkan wilayah Asia Tengah dan juga beberapa wilayah lainnya. Tetapi mentok-mentoknya Khilafah Umayyah menaklukkan tidak sampai menguasai seluruh Cina, hanya sebagian kecil dari Cina di bagian baratnya, sebagian kecil sekali, sedikit. Karenanya di sana ada wilayah kaum muslimin ya, di Xinjiang, di Uighur, kaum muslimin di bagian barat wilayahnya. Bahkan di sana konon itu kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas ya sejak dulu. Tapi diragukan karena tentu saja tidak ada bukti yang valid itu kuburan siapa. Tapi intinya pasukan kaum muslimin bahkan semenjak zaman Umar sudah memasuki Cina, tapi ujung-ujungnya tetap tidak berhasil menguasai seluruh Cina. Tidak berhasil menguasai seluruh Cina. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan ini punya gubernur terkenal. Yang gubernur inilah yang kemudian membantu Abdul Malik dalam prosesnya memberontak kepada Abdullah bin Zubair. Gubernur itu bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj ini luar biasa populernya, lebih populer dari para khalifah bahkan. Terkenalnya tentu saja bukan terkenal karena hal yang baik, sayang sekali, tapi karena kebengisannya. Karena dia menganggap, dan banyak dari tokoh-tokoh pejabat Bani Umayyah saat itu menganggap masalah baru selesai dengan pedang. Ini tentu saja bukan hal yang islami, jauh dari tuntunan Islam. Sampai-sampai sebagian khalifah ketika dikirimi surat oleh gubernur-gubernur model gini, jadi ada laporan gubernur melaporkan kepada khalifah, ini rakyat saya tidak nurut sama saya di provinsi saya. Dikirimi surat, diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar apa? Nanti kelak saya ceritakan. Sungguhnya rakyat itu tunduk bukan dengan pedang tapi dengan keadilan. Rakyat tunduk dengan apa? Keadilan, bukan dengan pedang. Tapi demikian adanya Al-Hajjaj menganggap bahwasanya siapapun yang tidak bersama saya maka dia adalah lawan saya. Bahkan termasuk juga para ulama. Al-Hajjaj bahkan menghukum sejumlah ulama besar termasuk Sa'id bin Jubair.
Sa'id bin Jubair syahid di tangannya Hajjaj. Bahkan Sa'id bin Jubair ini saat mau dieksekusi, ini seperti dilecehkan oleh Al-Hajjaj. Dan Al-Hajjaj padahal dia orang yang terdidik dalam pendidikan Islam, tetapi demikian hawa nafsu menguasainya sehingga kemudian bengis, tidak pandang bulu. Dan dihukumnya Sa'id bin Jubair ini dengan mengirimkan singa ke Sa'id bin Jubair. Jadi dihukum matinya ini mengerikan. Sehingga akhirnya Hajjaj setelah itu sering mimpi buruk diterkam oleh hewan buas. Dan kemudian nanti Al-Hajjaj akan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan karena stres itu. Karena selantiasa dibayang-bayangi perbuatan buruknya. Dan Al-Hajjaj ini dikenal sebagai orang yang paling dibenci oleh Umar bin Abdul Aziz. Karenanya setiap kali Al-Hajjaj ini ingin ke Madinah, dan Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur Madinah, selalu ditolak oleh Umar bin Abdul Aziz. Keberatan, saya nggak mau Al-Hajjaj ketemu saya nggak mau. Jadi Umar bin Abdul Aziz belum pernah ketemu sama Hajjaj. Gak mau, memang dia nggak mau ketemu, saking bencinya sama Hajjaj. Meskipun sama-sama orang pejabat di Khilafah Umayyah, tapi demikian adanya. Hajjaj dibenci bahkan oleh sebagian Bani Umayyah. Kalau kaum muslimin secara umum benci banget sama Hajjaj. Abdullah bin Umar sampai diminta tolong, ini kita gimana nih melawan Hajjaj nggak nih? Wah jangan, ini masalahnya tidak ada, nanti malah semakin banyak darah tertumpah. Hajjaj ini kemudian mengimangi sahabat, bahkan Abdullah bin Umar ini sholatnya di belakang Hajjaj, karena memang saat itu kalau sudah jadi pemimpin maka jadi imam sholat. Meskipun pemimpinnya agak gimana gitu, tapi tetap jadi pemimpin sholat. Karena apalagi Hajjaj hafiz Quran. Jadi gak selamanya ya, kita juga berlindung pada Allah. Jangan sampai hafalan Quran kita ini tidak membawa kita ke dalam kebaikan. Alhamdulillah. Tapi Hajjaj masih muslim, bukan seorang yang keluar dari Islam, tapi dia jahat, banyak membunuh, sehingga dosanya dosa besar, tidak sampai kepada kemusyrikan. Karena seringkali para ulama mengatakan kita sabar dalam kezaliman, tapi tidak sabar dalam kemusyrikan dan hal yang menyelisih tauhid. Dan demikian memang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam kondisi tidak ada maslahatnya, maka tetap sabar dalam rezim penguasa yang zalim. Tapi kalau sudah murtad penguasanya atau tidak Islam, maka tentu saja para ulama kemudian mengatakan fandidan na'ahdahu. Kenapa? Kemudian baru boleh khuruj terhadapnya. Semoga Allah terus karuniakan kita punya pemimpin yang tidak hanya muslim tetapi juga adil. Baik, Abdul Malik di antara kerja besarnya adalah mencetak uang, dinar dan kemudian dirham. Pada awalnya dinarnya ini dicetaknya dengan mencantumkan gambar khalifah. Nggak tahu itu udah konsultasi ulama belum? Kayaknya belum. Jadi mengikuti gayanya orang-orang Romawi, karena memang dinar dikeluarkan oleh Romawi, dan orang Romawi itu kebiasaannya mencantumkan gambar. Sampai sekarang bahkan negara-negara Islam yang bagus aja, ini di uang-uangnya ada pemimpinnya, ya. Assalamualaikum ya. Tapi boleh kita menggunakannya ya. Dan tidak pengapa ada di rumah. Jadi jangan sampai kemudian nggak boleh di rumah nih, taruh luar. Nanti malaikat nggak masuk, enggak gitu. Enggak. Karena sifatnya dia muhan, yaitu terhina. Sifatnya terhina, tidak dipajang, tidak dimuliakan. Nabi sendiri mengecualikan hal tersebut. Illa rohman fit thawb. Kecuali kalau dia sifatnya alas kaki atau semisalnya. Kalau ini ada di uang, di dalam majalah, di semisalnya, maka malaikat tetap bisa masuk. Walaupun tentu saja itu ya harus dipertimbangkan lagi, ngapain majang-majang seperti itu. Tapi cetakan berikutnya ini kemudian sudah tidak ada lagi hal tadi. Jadi Anda bisa lihat di foto yang barusan saya kirim di grup. Ini cetakan terakhir, ini tidak ada lagi gambar lagi. Kemudian yang ada hanyalah tulisan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sekarang ada pembahasan lain nih. Boleh nggak uang ini dibawa ke tempat-tempat seperti kamar mandi? Muncul bahasan lain. Dari satu problem ke problem lain. Kemudian kata ulama, boleh kalau dimasukkan, tidak di luar.
Jadi Anda masukkan. Dalilnya adalah karena Nabi pernah masuk kamar mandi, sementara cincin beliau tulisannya ada tulisan Allahnya. Kan cincin beliau tulisannya apa? Allah, Rasul, Muhammad. Kayak gitu. Dibaca dari bawah Muhammadun Rasulullah. Tapi menghormati Allah, Allah tulis atas Allah, Rasul, Muhammad. Gitu. Saat masuk kamar mandi, Nabi SAW kemudian membuka cincinnya sebelum masuk, kemudian menggenggam cincin tersebut. Dari situ ulama mengambil pendapat bahwasanya kalau dalam kondisi darurat tidak bisa ditaruh luar, maka nggak apa-apa, tetapi jangan terbuka. Ya, tersembunyi dalam tas atau dalam kantong atau dipegang dengan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berganti pemimpin jadi Walid. Walid ini dahsyat ya. Apa namanya, penaklukan di zaman Walid bin Abdul Malik. Bahkan dia hebat, dia ini apa namanya, sempat menguasai, berhasil di zaman beliau ini penaklukan Andalusia. Di zaman Walid inilah ditaklukkannya Andalusia. Tapi Walidnya sendiri memang termasuk khalifah yang kurang bijak, demikian dalam sejarah. Tetapi ada sisi positifnya, meskipun dia tidak bijak, bahkan mencopot Umar bin Abdul Aziz dari jabatan gubernur Madinah. Tapi setelah itu Umar bin Abdul Aziz dijadikan penasehatnya. Jadi zaman Walid ini karena selek antara Umar bin Abdul Aziz dengan antar gubernur nih, selek antar gubernur ya. Gubernur Madinah Hijaznya, gubernur Hijaz dengan gubernur Irak. Siapa gubernur Irak? Hajjaj. Gubernur Hijaz Umar bin Abdul Aziz. Karena selek tadi, akhirnya udah deh, saya mencopot siapa? Umar bin Abdul Aziz, kata Walid gitu. Dicopot. Karena memang Al-Walid ini sama prinsipnya seperti Hajjaj. Orang baru tunduk dengan apa? Dengan pedang. Umar enggak, Umar ini lembut, baik. Orang itu tunduk dengan keadilan, tidak dengan pedang. Seperti itu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz pindah ke pusat kekhalifahan yang ada di mana? Di Damaskus. Jadi pindah ke Damaskus, ke rumah saudara-saudaranya. Ya udah. Nah, selama disitulah Al-Walid ini banyak dapat nasihat dan teguran keras dari Umar bin Abdul Aziz. Dinasihati, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Wah, banyak. Ya, seperti itu. Jadi ada untungnya juga Umar bin Abdul Aziz ini pindah dari Madinah, bisa nasihatin langsung sang khalifah. Al-Walid hidup dalam kemewahan, dan itu suatu hal yang memang menjadi fenomena tersendiri beberapa masa sebelum Umar menjabat. Mewah sekali, sehingga menyedihkan saat itu. Ada ketidakadilan. Sekarang kita masuk ke salah satu peristiwa besar, yaitu masuknya Spanyol semenanjung Iberia ke dalam pangkuan Islam, di mana pahlawan kita yang lama, siapa namanya, Uqbah bin Nafi', ini sudah tidak lagi menjabat sebagai panglima, tetapi panglimanya saat itu adalah Musa bin Nusair, di mana berhasil kemudian menguatkan pasukan Islam di Afrika Utara. Bahkan mereka kemudian tertantang menyeberangi selat antara benua Afrika dengan semenanjung Iberia, Spanyol, Portugal. Mereka tertantang akhirnya menyeberang. Dan yang ditugaskan saat itu untuk memimpin pasukannya untuk misi khusus pembebasan Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Jadi Musa bin Ubah ini pemimpin tertinggi militernya di situ, tetapi untuk misi ini khusus itu dipilih siapa? Tariq bin Ziyad. Sampai di Spanyol, Musa bin Uqbah ini kemudian bersama Tariq memerintahkan kepada pasukan untuk membakar kapal-kapal mereka. Membakar apa? Kapal mereka. Jadi Anda bayangkan, dia sudah nyebrang, kapalnya dibakar itu. Jadi tidak, alasannya apa? Katanya apa? Woi, kalian mau ngapain lagi nih? Kalian nggak bisa pulang. Sekarang kalian harus berjuang melawan musuh di hadapan kalian. Dan musuhnya saat itu adalah penguasa Spanyol yang terkenal dengan kaum Visigoth. Kaum apa? Visigoth. Rajanya Ludwig. Ini terjadi pada tahun 92 Hijriah. Akhirnya terus naik ke utara, hingga akhirnya mereka sampai di selatan Prancis. Dan hampir saja mereka kemudian mengalahkan Prancis dalam pertempuran tersebut, tetapi kemudian kalah, yang berarti harus berhenti sampai Prancis bagian selatan. Ini hal yang luar biasa, capaian besar. Ini saya kirimkan foto wilayahnya.
Tidak tersisa dari wilayah Spanyol dan Portugal, melainkan sedikit saja yang belum dikuasai kaum muslimin. Seperti misalnya kerajaan Castilla, kerajaan Aragon ini belum dikuasai kaum muslimin. Tetapi hampir semua dataran Andalusia sudah masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Spanyol sendiri, semenanjung Iberia disebut Andalusia karena hijau. Karena hijau, dan dalam bahasa barbar ini hijau Andalus, sehingga kemudian dikenal dengan daerah Andalusia. Daerah Andalusia. Dan itu sebabnya kemudian banyak sekali orang-orang berdarah Arab dari kalangan Spanyol, sehingga orang Spanyol ini rambutnya hitam, matanya juga mata seperti orang Arab. Terkenal sekali. Anda bisa lihat pemain-pemain bola Spanyol atau misalnya pembalap-pembalap motor mobil mereka yang beberapa kali jadi juara. Anda bisa lihat, gak usah lihat artisnya ya, lihat itunya, artisnya saja. Itu seperti orang Arab, seperti orang Arab. Yani rambutnya hitam, sedikit ikal, ya, seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Banyak mengenai nanti Andalusia dan gejolak di sana dan bagaimana peradaban Islam di sana akan dibahas hari Kamis kalau tidak salah. Kita cukupkan di Andalusia sampai pembebasannya, sampai petanya seperti yang sudah saya kirimkan. Selanjutnya khalifah berikutnya hampir saja Al-Walid menunjuk putranya sendiri. Hampir. Kalau bukan karena Umar bin Abdul Aziz nih. Jangan kamu menunjuk anak sendiri, anak kamu itu belum siap tahu. Ini ada saudara kamu namanya Sulaiman. Namanya siapa? Sulaiman. Jadi anaknya Walid namanya Yazid. Hampir ditunjuk nih, tapi nggak jadi. Langsung nunjuk Sulaiman. Nah, Sulaiman ini akhirnya menjabat, Sulaiman bin Abdul Malik. Tidak lama kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini kemudian hampir wafat, dan menjelang wafat dia berkata kepada ulama yang merupakan orang terdekatnya. Ulama tersebut bernama Roja bin Haywah. Dan Sulaiman ini memang terkenal dekat dengan para ulama dan orang-orang soleh, senantiasa meminta nasihat mereka, termasuk dalam hal penunjukan khalifah setelah Sulaiman. Dia nanya, siapa yang saya tunjuk? Akhirnya Roja kemudian melihat bahwasanya yang layak kamu tunjuk adalah penasihat kamu selama ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz, bukan anak kamu, bukan saudara kamu. Dan Umar sendiri, kalau teman-teman lihat di nasabnya, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keponakan atau sepupu dari Sulaiman, bukan saudara, bukan anak, sepupu. Umar bin Abdul Aziz ini sepupunya. Maka berkatalah Sulaiman, wahai Roja, memang Umar bin Abdul Aziz ini bagus banget, sudah terkenal lah, bahkan sudah menjadi gubernur Madinah semenjak usianya 26 tahun. Bahkan terkenal, dia harum namanya di Madinah, dikenang di sana. Mungkin seperti gubernur yang dapat penghargaan setiap 13 hari sekali. Mungkin seperti itu kalau sekarang hari ini. Atau gubernur-gubernur yang terkenal lah, sukses. Itu kan tentu saja diharapkan oleh rakyat dia kemudian menjadi pemimpin tertinggi kan gitu ya. Anda kalau lihat gubernur sukses gimana sih? Kan berharap begitu ya. Wih, gubernur sukses nih, dapat penghargaan, satu penghargaan per 13 hari gitu ya. Wah, nih penghargaan ini berhasil wisata syariah. Ini berhasil menumpas korupsi. Wah, kan gitu ya. Maka tentu saja diharapkan bangsa menjadi kemudian pemimpin tertinggi setelah pemimpin tertinggi yang sebelumnya ini kemudian lengser. Sulaiman tahu itu dan rakyat mengharapkan itu. Tetapi Sulaiman bilang kepada Roja, wahai Roja, kamu kan tahu anak-anak saya ini dan saudara-saudara saya ini sudah ngarep-ngarep ya, akan ditunjuk menjadi pangeran kemudian raja setelahnya. Ntar gimana dong nih? Maka Roja berpikir kemudian, ya udah, kamu ini wahai Sulaiman, engkau Amirul Mukminin, tulis saja surat yang isinya adalah saya setelah ini menunjuk Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dan setelah Umar bin Abdul Aziz saya menunjuk khalifah setelahnya adalah Hashim. Ini bukan Hashim nih, di sini harusnya Hisham, ya, bukan Hashim, diperbaiki ya. Setelah Umar bin Abdul Aziz ini di peta di grafik nasab Hashim ya, harusnya Hisham. Gak ada gubernur Umayyah Hashim. Mereka tuh saingan sama Bani Hashim kok. Mereka saingan Bani Hashim, gak ada nama Hashim di keluarga mereka. Hisham yang diperbaiki. Jadi gitu.
Karena dengan demikian maka berhasil kemudian meredam, mudah-mudahan meredam saudara-saudara kamu yang lebih maruk kekuasaan. Dan benar ternyata adanya. Roja kemudian karena melihat ada kekhawatiran tadi memesankan, udah kalau gitu baiatnya tertutup. Baiatnya tertutup. Bagaimana bentuknya? Diumumkan. Woi kalian ini, wahai para calon-calon khalifah setelahnya, wahai keluarga kerajaan, keluarga kekhalifahan, kalian harus membaiat siapa yang tertulis namanya di dalam surat ini. Mereka siapa tuh? Wah, ya nggak mau, kita nggak mau bayat sampai kita tahu siapa itu dia. Akhirnya dilaporkan kepada Sulaiman. Gimana mereka nggak mau? Wah, susah juga. Ditunda. Sampai akhirnya menjelang Sulaiman mau wafat dan keluarga kerajaan sudah, keluarga kekhalifahan berkumpul di kamar Sulaiman. Sulaiman mengeluarkan surat tadi. Tentu saja kondisinya seperti ini, mau tidak mau mereka akhirnya setuju juga. Apalagi Sulaiman yang meminta. Kalau tadi yang meminta adalah stafnya, itu Roja sendiri. Akhirnya dikatakan pada mereka, di surat ini ada dua nama. Kalian baiat kepada satu, kemudian kepada satunya lagi. Nanti masing-masing akan menjadi khalifah secara beruntun, berganti-gantian. Maka kemudian mereka setuju, ya baik, kami setuju. Karena diancam oleh Sulaiman, kalau kalian gak mau baiat nih, kalian berarti pemberontak. Kalian berarti telah tidak setuju dengan keputusan khalifah. Kalian akan saya tindak. Akhirnya setuju. Kemudian dibacakanlah isi surat, ternyata khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka tiba-tiba memerah muka mereka semua. Tidak mampu mereka menyembunyikan kekecewaan mereka terhadap isi surat tersebut. Tetapi begitu dikatakan setelah Umar bin Abdul Aziz, yang menjabat adalah Hisham, mereda. Merahnya sudah tidak merah lagi. Dan ini salah satu strategi bijak. Dan memang kadang-kadang kita harus seperti itu ya. Kadang-kadang kita dalam meraih sebuah maslahat besar, kadang-kadang harus ya sedikit kompromi. Sekali lagi tentu dengan pertimbangan ulama, tidak asal-asalan, tidak pragmatis. Tapi demikian adanya, terkadang ada maslahat besar dicapai dengan sebuah kompromi kecil sedikit. Seperti itu. Maka selesailah masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik dan kita masuk ke sebuah lembaran yang mengingatkan kita pada masa-masa indah. Ya, 50 tahun sebelumnya, masa ketika Abu Bakar memimpin, masa ketika Umar memimpin. Bahkan sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz saking hebatnya, meskipun masa pemerintahannya hanya 2 tahun saja, sekian bulan, tetapi dia digadang-gadang dan dijuluki sebagai Khalifah Rashidin yang kelima, Khamisul Khulafa Rashidin. Jadi dia digolongkan termasuk Khilafah Rashidah, nyempil di tengah-tengah Bani Umayyah. Seperti itu. Masya Allah, kita kalau bicara Umar bin Abdul Aziz ini saja seolah-olah bicara sahabat, seolah-olah membicarakan sahabat. Tetapi Umar bin Abdul Aziz sendiri dengan penuh kerendahan hati, tak kalah dipuji setinggi-tingginya oleh rakyatnya, engkau seperti sahabat. Dia mengatakan tidak, sungguh debu yang menempel di kakinya Muawiyah lebih utama daripada saya. Karena Muawiyah debu kakinya debu jihad. Muawiyah seorang sahabat. Umar bin Abdul Aziz rendah hati mengatakan, sungguh perjuangan Muawiyah itu jauh lebih hebat daripada saya. Siapa saya? Saya hanya seorang tabi'in saja. Dan tentu saja sikap mulia ini tidak muncul tiba-tiba, pasti ada latar belakangnya. Dan itu mengingatkan kita pada suatu malam di mana Khalifah Umar bin Khattab ini sedang belusukan, sedang patroli sendirian, dan itu salah satu kebiasaan baik Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar ada obrolan, percakapan antara seorang ibu dengan putrinya. Obrolan itu terdengar dari rumah seorang penjual susu, di mana ibunya mengatakan kepada sang putrinya, "Hai putriku, stok susu kita sedikit. Kita campurkan saja susu ini dengan air. Toh juga para pembeli tidak tahu." Umar mendengar sebuah rencana yang tidak baik tersebut, kemudian semakin mendekatkan telinganya ke dinding rumah tadi. Ternyata yang dia dengar adalah jawaban yang mungkin sulit keluar dari lisan kita. Gimana? Sang putri mengatakan, sungguh ibuku, sekalipun rakyat tidak tahu, bahkan Umar tidak tahu, tetapi
Tuhannya Umar tahu. Maka Umar bin Khattab terenyuh dengan momen yang sangat langka tersebut, kemudian segera bergegas ke rumah dan setelah sholat subuh mengumpulkan seluruh putranya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin menikah lagi? Tentu saja pertanyaan yang aneh dianggap demikian oleh putra-putra Umar. Ada apa tiba-tiba ayah kita sudah pada beristri semua, nyuruh kita menikah lagi? Kemudian Umar mengatakan, saya tadi malam berjumpa dengan seorang akhwat begini. Ini akhwat yang tentu saja ini adalah akhwat yang luar biasa. Saya ingin dia menjadi menantu saya. Maka akhirnya kemudian Umar bin Khattab menikahkan Asim, salah satu putra beliau, dengan wanita tersebut. Dan dari pernikahan Asim dengan wanita tersebut kemudian melahirkan seorang wanita, yang wanita tersebut adalah ibunda dari Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah maafkan kalau seandainya bangsa Indonesia semakin buruk, karena kitanya juga buruk. Bagaimana mungkin anak-anak kita kelak soleh, kitanya saja tidak soleh. Kemudian itulah yang Umar bin Khattab sampaikan kepada putra-putranya. Sungguh ayah pernah bermimpi bahwasanya di antara keturunan ayah ada seorang yang wajahnya ini memiliki bekas luka, dan dia memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Tadinya orang-orang mengira orang tersebut adalah Bilal, salah satu cucunya Umar. Tapi tidak. Ternyata dia adalah cucu yang sudah digolongkan ke dalam Bani lain, Bani Umayyah. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Dimana Umar bin Abdul Aziz tumbuh kecil di Kutab, menghafalkan Al-Quran, kemudian belajar hadis. Guru beliau adalah para fuqaha sabahnya Madinah. Guru beliau adalah Anas bin Malik. Guru beliau adalah Sa'id bin Musayyib. Yang kemudian Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai salah satu penuntut ilmu cemerlang di zamannya, terkenal sebagai ulama sebelum terkenal sebagai birokrat. Umar bin Abdul Aziz bahkan sudah mencapai derajat mujtahid, sehingga fatwanya Umar bin Abdul Aziz menghiasi buku-buku fikih. Kita kalau membaca Bidayatul Mujtahid, baca Al-Majmu', kita akan jumpai waqala Umar bin Abdul Aziz. Waqala Umar bin Abdul Aziz. Siapa di antara khalifah-khalifah tersebut yang kemudian pendapat-pendapat fikih sampai diperhitungkan, dipajang berderet dengan pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya dan seterusnya ulama-ulama besar. Umar bin Abdul Aziz, ulama yang juga merupakan birokrat, pemimpin, politisi ulung. Umar bin Abdul Aziz memimpin dunia yang sangat besar wilayahnya saat itu, dari ujung Andalus sampai ke ujung Cina, menjelang Cina. Di utara dari ujung Turki dan Azerbaijan sampai wilayah tengah Afrika. Wilayah yang tidak mudah diatur oleh seorang Umar bin Abdul Aziz, tetapi Umar bin Abdul Aziz kemudian tetap dengan kebijaksanaannya berhasil memimpin wilayah-wilayah tersebut. Dan Umar bin Abdul Aziz terkenal di zamannya terjadi peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa adanya tahun tanpa mustahik. Adanya tahun tanpa mustahik. Jadi saat itu zakat mau dibagikan, tetapi ternyata setelah dicek data-data mustahik ternyata tidak ada. Saya sudah pernah bilang sejak zaman Umar, seluruh masyarakat ini datanya terupdate di dalam tempat namanya apa? Diwan. Tempat namanya Diwan. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, Diwan tersebut, Diwan mustahik, ternyata kosong. Harta melimpah, semua rakyat bahagia. Tetapi tentu saja kita tidak bisa membuat ridho semua orang. Sebaik apapun kita, tetap saja kita tidak bisa membuat senang semua orang. Kata Imam Asy-Syafi'i, ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridho nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia adalah sebuah impian yang tidak akan pernah tercapai.
Tapi ternyata musuhnya Umar bin Abdul Aziz adalah orang-orang yang memang zalim. Karena ada yang kecewa kalau musuh-musuh Anda orang-orang zalim, musuh Anda orang-orang jahat. Anda patut khawatir kalau musuh Anda adalah orang-orang soleh, sama aktivis dakwah misalnya. Anda patut khawatir kalau musuh Anda adalah orang-orang yang selama ini baik. Tapi Anda tidak perlu khawatir kalau yang musuh Anda adalah mereka yang memang terkenal memusuhi Islam, atau mereka yang muslim tetapi tidak menerapkan Islam dalam kehidupannya. Dan ternyata yang keras memusuhi Umar bin Abdul Aziz adalah dari kalangan keluarganya sendiri. Adalah dari kalangan keluarga Umar bin Abdul Aziz sendiri, dari kalangan Bani Umayyah. Di mana di antara kebijakan Umar bin Abdul Aziz adalah setelah menjabat, jadi proyek 100 hari pertamanya Umar bin Abdul Aziz adalah mengaktifkan kembali Baitul Mal, kemudian mengembalikan semua hasil korupsi ke Baitul Mal, kemudian menyederhanakan kehidupan Bani Umayyah. Jadi Baitul Mal dihidupkan lagi setelah sebelumnya sempat kurang terurus. Kemudian hasil-hasil yang tidak halal nih ditarik-tarikin lagi dari kalangan keluarganya sendiri, dikembalikan ke Baitul Mal, termasuk perhiasan istri-istri. Maaf menyebutnya dengan bentuk jamak. Kemudian dikembalikan ke Baitul Mal. Terus semuanya. Bahkan dirinya sendiri juga hidup dengan sangat sederhana, pakaian yang sangat sederhana. Sangat tidak terlihat beliau ini adalah khalifah yang menguasai daerah seluas itu. Yang kalau sekarang daerah tersebut kita lihat di peta ini mencakup 46 negara. Ya, daerah yang dikuasai Umar bin Abdul Aziz hari ini adalah 46 negara. Bahkan itu termasuk salah satu negara terluas sepanjang sejarah. Salah satu negara terluas yang pernah ada sepanjang sejarah, bahkan itulah wilayah terluas negara Islam. Wilayah Umar bin Abdul Aziz terluas negara Islam. Maka marah dong orang-orang Bani Umayyah, ini apa-apaan kita nih, selama ini makan enak, sekarang makannya harus sederhana. Selama ini pakaiannya mewah, sekarang pakaiannya sederhana. Rumah kita megah, sekarang rumahnya sederhana. Istrinya Umar bin Abdul Aziz pun tadinya demikian. Sampai akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz tegas, seolah-olah mengatakan, ya sudah, kalau kalian memang tidak siap hidup seperti ini, ya sudah, berarti Anda tidak siap menjadi istri saya. Terus demikian, hingga akhirnya keluarganya sadar, kemudian sejumlah Bani Umayyah pun sadar, walaupun banyak yang menyimpan kekecewaan. Di antara adalah mereka-mereka yang sempat bermuka merah dalam proses pembaiatan Umar bin Abdul Aziz. Padahal teman-teman mungkin belum tahu, Umar bin Abdul Aziz ini tadinya pun seperti mereka, hidup ya bergelimang kekayaan. Umar bin Abdul Aziz ini saat menjabat sebagai gubernur Madinah, meskipun ulama, meskipun orang soleh, tapi hidupnya kaya raya. Bahkan ini sangat harum baunya, sekian meter gitu tercium. Waktunya banyak habis untuk menyisir rambut, sehingga pernah dimarahi oleh ulama yang lebih senior, kenapa kamu terlambat sholat kok masbuk? Dijawab, maaf tadi rambutnya nggak rapi-rapi juga. Ini seperti itu, Masya Allah. Bergelimang harta Umar bin Abdul Aziz. Tetapi begitu jadi khalifah, ternyata hal yang terjadi adalah hal yang berkebalikan 180 derajat. Dan ini teladan buat kita bahwasanya mungkin kehidupan mewah itu halal buat kita. Tetapi kalau kita sudah menjadi dan menjabat dalam beberapa jabatan, kehidupan mewah itu seharusnya dihindari. Meskipun dia halal. Mungkin ada bilang, kan halal dong, hidup mewah gak apa-apa, toh kekayaan duit sendiri, toh juga saya menunaikan zakat, saya membantu fakir miskin. Tetapi kalau sudah menjadi seperti pejabat publik, maka tentu saja, terlebih saat itu kaum muslimin sedang kesusahan, itu bukan merupakan pilihan yang bijak Anda memamerkan kemewahan Anda. Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan Umar bin Abdul Aziz ini, ntar kita lanjutkan lagi di sesi 3. Memang tidak akan habis kita bicarakan beliau. Padahal masa kepemimpinannya cuma 2 tahun saja. Juga terkenal Umar bin Abdul Aziz ini berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok Shin, kelompok Kho. Termasuk kelompok yang saat itu mulai menunjukkan giginya, kelompok J. Jadi kelompok J yang berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, yang berkeyakinan bahwasanya manusia semuanya terpaksa, tidak ada usaha, yang berkeyakinan bahwasanya
Oh, banyak keyakinan-keyakinan Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Jadi kelompok J ini mulai muncul. Dan Umar bin Abdul Aziz ini sama sekali kemudian tidak menindak mereka dengan pedang. Lagi-lagi prinsipnya Umar bin Abdul Aziz adalah orang itu tunduk dengan apa? Dengan keadilan, bukan dengan pedang. Termasuk orang menyimpang ini, kelompok Kho ini, kelompok Shin. Umar bin Abdul Aziz justru malah mengajak mereka diskusi. Jadi terkenal Umar bin Abdul Aziz ini beberapa kali diskusi dengan kelompok-kelompok tadi, sehingga banyak yang tobat atau minimal tidak melancarkan aksinya, sehingga benar-benar adem banget kondisi kekhilafahannya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan para ulama mengatakan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu seringkali singa itu atau serigala itu tidak memangsa domba. Dan begitu Umar bin Abdul Aziz wafat, tiba-tiba domba-domba tersebut dikejar-kejar oleh serigala. Dan itu seperti hadis Nabi SAW bahwasanya keadilan manusia ini berdampak positif pada alam sekitar. Wallahu a'lam. Kita lanjut lagi di sesi ketiga. Kita istirahat sejenak 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.